malam semuanya. Malam. Pada kesempatan kali ini, eh, saya mewakili dari kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Kita akan membahas studi kasus yang berjudul ketika mempertahankan integritas memiliki konsekuensi. Eh, Kasus ini menurut kami cukup menarik karena posisi pimpinan berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, pimpinan harus mempertahankan integritas dengan menolak suap, tetapi di sisi lain, keputusan tersebut ternyata memberikan dampak yang besar terhadap perusahaan dan juga para pekerja. Jadi, di dalam diskusi ini, kita tidak hanya melihat apakah menolak suap itu benar atau salah, tetapi juga eh, kita akan membahas bagaimana cara mempertahankan integritas sekaligus melindungi keberlangsungan organisasi dan orang-orang yang terdampak. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masalah dan dilema yang dihadapi oleh pimpinan dalam kasus tersebut. Oke, izin share screen ya. Udah kelihatan? Lah, emang bisa sendiri? Emang bisa sendiri? Siapa? Bisa sendiri, rubah sendiri. Nggak tahu. Bisa. Ya. Oke, Bisa untuk rubah sendiri. case yang pertama, menurut saya, dalam kasus ini adalah adanya dilema antara mempertahankan integritas atau mempertahankan keberlangsungan perusahaan dan pekerjaan banyak orang. Eh, Ketika pimpinan diminta untuk memberikan suap agar proyek tetap berjalan, tetapi pimpinan menolak karena suap merupakan tindakan korupsi yang bertentangan dengan prinsip integritas. Keputusan tersebut kemudian eh, menimbulkan konsekuensi, yaitu pimpinan harus diganti dengan orang yang bersedia melakukan praktik koruptif. Dalam jangka panjang, keputusan tersebut justru menyebabkan perusahaan mengakibatkan atau mengalami kerugian. Kemudian adanya penyalahgunaan dana, bahkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Menurut pandangan saya, penolakan terhadap suap tetap merupakan keputusan yang benar secara etika. Namun, untuk permasalahannya bukan hanya tentang berani menolak korupsi, tetapi juga bagaimana pimpinan dapat mempertahankan integritas sekaligus mencari cara agar perusahaan dan para pekerja tetap terlindungi. Jadi, solusi yang dibutuhkan adalah membangun sistem yang transparan, melakukan pengawasan, serta mencari alternatif untuk mempertahankan proyek tanpa harus melibatkan atau melakukan tindakan koruptif. Oke, mungkin selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk slide selanjutnya ini adalah terlihat pemetaan pihak terdampak. Dalam kasus ini ada beberapa pihak yang memang terdampak dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk pertama, itu sebagai pimpinan awal, kepentingan adalah mempertahankan integritas, reputasi profesional, dan menghindari konsekuensi hukum. Namun, ketika menolak suap, pimpinan justru berisiko kehilangan jabatannya karena mendapat tekanan dari pihak eksternal. Kemudian yang kedua adalah karyawan. Mereka memiliki kepentingan paling langsung terhadap keberlangsungan proyek karena proyek tersebut menjadi sumber pekerjaan dan penghasilan mereka. Ketika perusahaan kemudian mengalami kerugian akibat praktik koruptif, karyawan menjadi pihak yang paling dirugikan karena dapat kehilangan pekerjaan, meskipun mereka sendiri tidak terlibat dalam keputusan korupsi tersebut. Kemudian ketiga, ada pihak yang meminta suap atau melakukan memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu dalam jangka pendek. Namun, tindakan tersebut mengorbankan kepentingan perusahaan dan orang-orang yang bergantung pada perusahaan. Kemudian yang keempat ada perusahaan itu sendiri. Perusahaan berkepentingan mempertahankan proyek, menjaga kondisi keuangan, reputasi, dan keberlangsungan bisnis. Kalau perusahaan memilih korupsi, mungkin proyek bisa dipertahankan dalam jangka pendek, tetapi resiko kerugian, masalah hukum, dan rusaknya reputasi akan semakin besar dalam jangka panjang. Jadi,
Di sini yang utama adalah bagaimana pimpinan dapat mempertahankan integritas tanpa mengorbankan keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Lanjut, Mbak Meta. Silakan, Mas Mubarak. Ya, baik. Selanjutnya ini terkait ada sebuah kalimat dari Asford dan Anand di tahun 2003 dari The Normalization of Corruption in Organization, bahwa membayar atau memberikan suap bukanlah sebuah tindakan penyelamatan, namun adalah sebuah pembukaan jalur pemerasan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Jadi di sini dimaksudkan ketika kita harus memberikan sesuatu kepada pihak pemeras, ini bukan sebuah penyelamatan, tapi membuka suap-suap lain bermunculan. Jadi kerugian-kerugian ini akan terus meningkat sejalannya waktu karena pemeras merasa perusahaan tersebut bisa diakali dan bisa diperas. Jadi kita harus meniadakan adanya suap ini sebagai integritas agar perusahaan dapat berjalan dengan optimal dan sebaik mungkin. Mungkin itu, lanjut ke poin selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Sini, strategi menghadapi tekanan. Lalu bagaimana cara menghadapi tekanan tanpa harus korupsi? Ada dua strategi. Yang pertama, sistem manajemen atau SOP. Perusahaan perlu punya kebijakan resmi anti suap. Misalnya sertifikasi ISO 37001. Dengan begitu, menolak suap bukan lagi keputusan berani seorang individu, tapi aturan baku perusahaan yang wajib dipatuhi semua orang. Kedua, eskalasi hukum. Kalau tekanan sudah berubah menjadi ancaman atau pemerasan, harus segera didokumentasikan dan dilaporkan ke KPK atau Polri lewat whistleblowing system, sebelum masalah ini bocor dan dipakai untuk menjatuhkan pimpinan secara sepihak. Jadi intinya integritas dijaga lewat sistem, bukan cuma keberanian pribadi, dan setiap ancaman langsung dibawa ke jalur hukum resmi. Baik, bisa dilanjutkan oleh Mbak Dina. Baik, selanjutnya pendekatan hibrida tata kelola. Kami juga menekankan pentingnya pendekatan hibrida antara top-down dan bottom-up. Kelemahan pendekatan top-down adalah keteladanan atasan akan gagal jika tidak didukung oleh akar rumput. Bahkan atasan yang berintegritas pun terbukti sangat mudah disingkirkan oleh kekuatan luar bila berjalan sendirian. Karena itu, urgensi pendekatan bottom-up menjadi penting. Karyawan wajib ikut mengawasi dan memiliki keberanian kolektif untuk menolak instruksi pimpinan baru yang koruptif. Baik, selanjutnya diteruskan oleh Mas Danu. Ya, selanjutnya mahasiswa sebagai agent of change. Kita di sini ada artikel berita, yaitu KPK gandeng masyarakat desa cegah korupsi. Ringkasan dari isi berita tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng masyarakat dan aparatur desa dalam upaya pencegahan korupsi melalui peluncuran program desa anti korupsi 2022. Program ini melibatkan masyarakat dan aparatur tingkat desa yang dilakukan di Sumatera Barat. Program ini berfungsi untuk secara langsung mengawasi alokasi serta penggunaan dana desa. Warga diajak aktif memantau laporan keuangan desa agar pengelolaan anggaran transparan dan tidak disalahgunakan. Pendapat dari kelompok kami adalah memang sudah seharusnya pemerintah menggandeng masyarakat guna memberikan wewenang konkret kepada warga. Pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya mengandalkan lembaga negara. Ketika warga desa diberikan ruang dan pengetahuan untuk memeriksa anggaran daerah sendiri, ruang gerak penyelewengan dana menjadi makin sempit. Kunci dari keberhasilan desa anti korupsi bukan terletak pada dokumen administrasi semata, melainkan pada pemberdayaan warga desa sebagai pengawas independen. Ketika masyarakat desa paham akan kriteria penggunaan dana dan memiliki saluran pengaduan yang aman, kontrol sosial akan terbentuk secara alami sehingga menyulitkan celah korupsi. Sedikit catatan, yaitu resiko hanya
menjadi seremonial belaka untuk kegiatan seperti ini. Tidak ada keberlanjutan jangka panjang atau diberlakukan di desa-desa lain. Biasanya hanya dilakukan di desa-desa terpilih, cuma untuk percontohan saja. Lalu selanjutnya ada kapasitas sumber daya manusia desa yang kurang. Korupsi dana desa sering terjadi bukan hanya karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman aparatur desa dan masyarakatnya untuk administrasi keuangan negara. Oke, selanjutnya di nomor 7 ada 3 poin penting untuk membuat sikap terhadap korupsi. Yang pertama, integritas tanpa kompromi, penolakan tegas terhadap suap dan pelaporan rahasia ke penegak hukum. Lalu selanjutnya manajemen resiko yang proaktif, langkah agresif, yaitu langkah agresif yang memindahkan kapasitas produksi ke klien lain adalah bentuk perlindungan bisnis. Jadi biasanya menggunakan pihak ketiga. Terus kepemimpinan yang pragmatis, perusahaan tidak hanya bertindak sebagai korban, tetapi juga mengambil langkah yaitu untuk mengamankan arus dan kelangsungan karyawannya. Jadi pernyataan terakhir dari kelompok kami adalah secara tegas menolak permintaan suap dengan berpegang pada standar kepatuhan institusi, melaporkan ancaman secara rahasia ke penegak hukum, dan agresif memindahkan kapasitas produksi pada klien lain untuk menyelamatkan operasional. Terima kasih. Oke, dari pembahasan kelompok kita dapat disimpulkan bahwa mempertahankan integritas memang tidak selalu menjadi pilihan yang mudah, apalagi ketika keputusan tersebut berdampak pada banyak orang. Namun, menurut saya, suap tetap bukan solusi karena dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dalam jangka panjang. Yang paling penting adalah bagaimana integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pimpinan, tetapi didukung oleh sistem yang transparan, pengawasan yang baik, dan keberanian dari seluruh pihak untuk menolak praktik korupsi. Jadi, mempertahankan integritas tetap merupakan keputusan yang tepat, tetapi harus diikuti dengan strategi agar keberlangsungan perusahaan dan kepentingan para pekerja juga tetap terlindungi. Sekian dari pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Apalagi misal kalau ada pendapat atau tanggapan, kami dengan senang hati mempersilahkan untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.